Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Pada hari ini kita akan melaksanakan dan Bapak akan menjelaskan bagaimana materi pada hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar untuk kelas 2 nih, buku paketnya. Dibuka, ya silakan dibuka halaman 3. Kita akan membahas bagaimana sikap jujur dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW itu terkenal karena kejujurannya. Kenapa dia jujur? Karena Nabi Muhammad baik dari perbuatan dan lain-lainnya dia bersikap jujur. Maka Nabi Muhammad SAW disebut Al-Amin oleh masyarakat sekitar. Al-Amin ini artinya apa? Al-Amin ini artinya dapat dipercaya. Selanjutnya kalian bisa buka halaman 4. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ini mulai berdagang, beliau menjual dagangan yang punyanya ini bernama Khadijah. Nabi Muhammad SAW ini berdagang dengan jujur. Nah, banyak pembeli berdatangan kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad SAW ini adalah penjual yang jujur. Maka karena kejujurannya pembeli itu pada datang dan untuk membeli dagangan yang dibawanya. Selanjutnya, kejujuran Nabi Muhammad SAW ini diperhatikan oleh Khadijah. Akhirnya Khadijah pun menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Selanjutnya Khadijah menyerahkan perdagangannya kepada Nabi Muhammad karena Khadijah ini percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul. Dan Nabi Muhammad SAW menerima wahyunya itu pada pertama kali di Gua Hira itu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali yaitu pada 17 Ramadan. Malam tersebut dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran karena turunnya Al-Quran, yakni turunnya wahyu Al-Quran yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajak masyarakat Mekah. Nah, jadi ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, maka mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan sifat-sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Mekah ada yang mengikuti ajaran Nabi, ada juga yang menentang dan membangkang dari yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun ditentang, Nabi Muhammad SAW tidak putus asa. Beliau terus-menerus berdakwah hingga akhir hayatnya. Jadi Nabi Muhammad ini berdakwah tidak sebentar, tapi sampai akhir hayatnya. Kejujuran Nabi Muhammad SAW ini membuat masyarakat Islam itu mengikuti ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya yang B. Yang B ini kita akan membahas bagaimana keuntungan sikap jujur. Orang yang jujur ini hidupnya munjur. Munjur ini berarti selalu beruntung. Orang jujur tidak mau berbohong. Kebohongan itu akan mengakibatkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia. Perihalalah sikap jujur yang ada di dalam diri kita. Jadi dalam diri kita ini kita harus memelihara sikap jujur. Biasakanlah hidup jujur itu di dalam kehidupan sehari-harimu, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun berada. Selanjutnya berikut contoh sikap jujur dalam sehari-hari bisa dilihat di halaman 6. Di situ ada gambarnya. Yang pertama yaitu Ida disuruh ibu untuk membeli sabun. Ibu memberi Ida uang Rp5.000, terus akhirnya Ida pergi
ke warung untuk membeli sabun dan harga sabunnya Rp2. Rp2.000. Jadi uang Ida sisa Rp3.000. Jadi ketika Ida disuruh sama ibunya untuk membeli sabun, yaitu dikasih duitnya Rp5.000 dan harga sabunnya Rp2.000, jadi tinggal Rp3.000 sisa dari beli sabun. Oke, sampai di rumah Ida menyerahkan sabunnya kepada ibunya, uang kembaliannya juga dikembalikan. Jadi kalau ada kembalian ketika kita membeli barang, kita ngomong dulu sama ibu kita. Jadi kalau kita ngomong, insya Allah itu adalah perbuatan jujur. Apakah nama perbuatan dilakukan Ida itu? Itu namanya sifat jujur, yakni berkata atau berbuat sesuai dengan perkataan. Selanjutnya, memiliki sifat jujur. Jujur adalah lurus hati dan tidak berbohong. Jujur juga berarti berkata apa adanya atau teguh dengan pendiriannya. Sifat jujur diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena sifat jujur ini banyak manfaatnya, yaitu bisa A. dipercaya oleh orang lain, B. mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. memberi kemanfaatan bagi sesama, D. dilindungi dari Allah dari segala kejahatan. Selanjutnya E. mendapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku jujur ini antara lain, yang pertama, mengembalikan sisa belanja yang diberikan oleh orang tua. Misalnya kita disuruh beli, orang tua ini misal kita disuruh beli aqua ini harganya Rp3.000, kita dikasih duit sama ibu Rp5.000. Nah, sisanya kan tinggal Rp2.000. Nah, Rp2.000 ini jangan kita bilang sama ibu kita hanya tinggal Rp1.000 kembalian. Nah, itu tidak jujur. Jadi harus bilang ketika kita beli aqua harganya Rp3.000 dan kita dikasih duit Rp5.000, maka kita harus jujur dan ngomong kembaliannya Rp2.000. Selanjutnya, berkata sesuai dengan kebenaran, tidak mengada-ngada. Meminta maaf jika melaksanakan kesalahan. Jadi kalau kita melakukan sebuah hal yang salah, kita harus meminta maaf baik kepada teman maupun kepada orang tua maupun kepada guru. Selanjutnya E. tidak berkata bohong. Tidak berkata bohong berarti dalam artian kita tidak menipu orang. Nah, maka dari itu, mulai sekarang dan kedepannya kamu harus bersikap jujur, baik kepada orang tua, terus kepada guru, kepada teman, dan kepada semua orang yang ada di dunia ini. Dimanapun kamu berada, kamu harus jujur di rumah, di sekolah, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalian bisa untuk men-scan QR kodenya ini, yaitu sifat wajib dan mustahil Nabi, ada di halaman 6. Itu bisa di QR kalau kalian mau menonton. Oke, aktivitasnya selanjutnya. Jadi ini scan QR ini nggak wajib. Kalau kalian menonton silakan, kalau tidak apa-apa, karena ini sesuatu fasilitas yang diberikan di dalam buku ini. Oke, pelajaran hari ini Bapak akan menjelaskan suatu hadis yang berbunyi mangqala sidquhu qala sidquhu. Siapa yang sedikit kejujurannya, maka sedikit pula temannya. Itulah pelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau perbuatan atau perkataan dari Bapak. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini, karena hari ini kita sudah belajar tadi tentang bagaimana, yaitu apa, ada yang tahu? Ya, nanti kalian akan tahu karena kalian sudah membaca buku halaman 3, yaitu Nabi Muhammad SAW teladanku. Ya, itulah pelajaran hari ini. Maka yang bisa kita ambil dari rangkuman materi hari ini, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, jujur dalam menjalankan perdagangan. Ketiga, jujur dalam menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur adalah lurus hati dan tidak berbohong sama siapapun. Jujur adalah sifat yang terpuji, dan orang yang bisa jujur akan mendapat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipercaya oleh orang lain dan dilindungi dari kejahatan. Ya. Cukup sekian pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menghadapi pandemi ini. Ya, pelajaran hari ini cukup sekian. Bila ada kata salah maupun perbuatan dari Bapak, mohon dimaafkan. Walafu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.